Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Juril Ija Julfan dari Prodi Ilmu Pemerintahan Ekonomi dan Pendidikan rendah di masyarakat nelayan Tanggul Sari, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Nelayan adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian utama sebagai penangkap ikan. Pada hakikatnya nelayan adalah golongan masyarakat yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu ditingkatkan. Pada umumnya, kehidupan nelayan selalu diungkapkan dengan keterbelakangan baik dari sudut pandang pencaharian maupun ekonomi, cara berpikir, dan pendidikannya. Dan sikap masih tradisional. Dilihat dari lingkupnya, kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana fisik di desa-desa nelayan, yaitu pada alatnya yang masih tradisional. Permasalahan yang ada di masyarakat nelayan Tanggul Sari ini yaitu berupa ekonomi yang rendah, rumah yang tak layak huni, pendidikan yang rendah sekali. Nah, penghasilan masyarakat Tanggul Sari mayoritas bergantung pada hasil laut dengan mata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, dan sebagian kecil bekerja di bidang jasa. Ekonomi yang rendah yang dimana kita lihat banyak rumah-rumah yang tak layak huni bagi keluarga. Tingkat pendidikan rata-rata juga rendah karena dengan ekonomi yang sangat kecil, dengan pencarian dengan hasil laut yang tidak menentu, maka banyak anak-anak yang putus sekolah. Banyak anak usia sekolah yang lebih memilih menjadi pemancing kepiting, ikan, ditambah daripada duduk di bangku sekolah untuk belajar, untuk menambah ilmu dan wawasan. Data yang saya peroleh dari Kelurahan Mangunharjo tentang riwayat pendidikan kampung nelayan yaitu dengan jumlah 460 orang yang sekolah pada tahun 2019, sebanyak 235 orang dengan persentase 51% lulus SD dan sekolah SD. Nah, yang untuk SLTP ada sebanyak 107 dengan persentase 23%. Yang sekolah SLTA sebanyak 52 orang dengan persentase 11%. Nah, yang tidak sekolah sendiri ada sebanyak 71 orang dengan persentase 15%. Berdasarkan data tersebut, nampak bahwa masyarakat Tanggul Sari 51% dari usia produktif adalah berpendidikan SD saja, sedangkan 15% tidak lulus SD. Nah, jelas bahwa pendidikan warga masyarakat kampung nelayan ini adalah berpendidikan rendah. Hal ini tentu berdampak pada tingkat kemandirian mereka dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal ekonomi, dan mengakibatkan kemiskinan yang ada di kampung ini. Bagi masyarakat kampung nelayan ini, mereka sekolah hanya sebagai target bisa membaca, menghitung, dan menulis saja. Bahkan bagi mereka bisa bekerja bukan dikarenakan sekolah yang tinggi, tetapi lebih disebabkan oleh pengalaman berinteraksi dengan sesama nelayan, yang dimana dengan interaksi terus menerus dengan para nelayan, mereka akan meninggalkan kewajiban mereka sebagai anak untuk mendapat hak berpendidikan dan mewujudkan cita-cita yang dia inginkan. Dan mereka berpikiran bahwa sekolah itu akan dianggap mereka tidak penting lagi, dan mereka akan langsung bekerja dan membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Pendidikan yang rendah masih berkait dengan kemiskinan di kawasan kampung nelayan ini, yang dimana penghasilan yang tidak menentu juga mengakibatkan pendidikannya juga rendah. Nah, warga masyarakat kampung nelayan, mereka tidak mempunyai minat sedikit pun untuk bekerja di sektor perikanan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang dimana upahnya lebih menjanjikan daripada nelayan yang upahnya belum tentu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, bahwa kesadaran masyarakat nelayan terhadap pendidikan anak itu masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua yang sangat minim sekali, dan tidak pernah berpikirkan untuk anak-anaknya untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, karena orang tua yang kurang memahami arti pentingnya pendidikan formal itu bagi anaknya, hal ini dapat kita buktikan dari sikap orang tua yang memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya, yang mereka membiarkan anaknya untuk mencari uang sendiri dibanding untuk berpendidikan di instansi pemerintahan, yang dimana mereka memberikan ilmu dan wawasan luas bagi anak-anaknya. Nah, dapat saya simpulkan, ekonomi rendah, kemiskinan, pendidikan itu saling keterkaitan, yang dimana benar-benar terjadi di kawasan nelayan ini.
Yang orang tua yang sadar akan pendidikan anaknya pasti akan terus berusaha untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Karena bagaimana anak-anak adalah penerus cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Nah, dengan hal tersebut, kemiskinan, pendidikan yang rendah, pemerintah setempat harus memperhatikan masyarakat kecil-kecil yang dimana penghasilannya tidak menentu. Kita sebagai mahasiswa juga harus peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat-masyarakat kecil, yaitu seperti ini di masyarakat nelayan yang dimana kemiskinan, ekonomi rendah, dan pendidikan yang sangat kurang disentuh. Nah, kita sebagai mahasiswa harus membantu masyarakat menyosialisasikan bahwa pendidikan itu sangatlah penting untuk masa yang akan datang. Pendidikan itu akan merubah nasib seseorang jika mereka ingin bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dan berwawasan. Dengan ilmu dan wawasan yang mereka dapatkan, mereka dapat mencari pekerjaan yang layak dan upah yang layak. Nah, untuk pemerintah setempat, marilah lihat masyarakat kecil yang dimana mereka membutuhkan bantuan pemerintah, yang terutama tentang kemiskinan, ekonomi yang rendah, dan teknologi yang mereka gunakan masih tradisional. Nah, hasil laut yang melimpah, mereka akan mendongkrak ekonomi keluarganya. Tapi jika pemerintah membiarkan saja, maka mereka hidupnya akan seperti ini terus, dengan kemiskinan dan ekonomi keluarga yang rendah. Nah, dengan ekonomi keluarga yang rendah, otomatis pendidikan anak-anak juga akan rendah. Nah, hal ini pemerintah harus memberikan solusi yang sebaik mungkin untuk membantu memecahkan masalah kemiskinan dan pendidikan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.